Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang integral garis domain terhubung sederhana. Dengan saya, Hafidh Mufidah, NIM T 2019-7062, akan menjelaskan tentang definisi integral garis. Adalah integral yang dihitung dengan mengevaluasi fungsi yang berhasrat, diintegralkan sepanjang seutas kurva atau garis. Jadi untuk membentuk integral garis, kita mulai dengan kurva ruang C yang mulus dan berorientasi pada daerah di mana terdapat medan vektor kontinu F. Mari kita bagi C menjadi busur yang lebih kecil dan aproksimasi dengan jalur poligonal, seperti pada contoh 4.1 nih. Misalkan F itu menyatakan nilai pada titik K dan membentuk jumlah sigma K sampai N sama dengan 1, Fk dot delta Rk, sebuah skalar. Kami mendefinisikannya integral Cf dot dr. Bahan yang diperlukan untuk integral garis adalah medan vektor dan kurva berorientasi, dan hasilnya adalah sebuah skalar. Saya Ifadatul Lailiyah dengan NIM T 2019-7074. Selanjutnya untuk contoh 4.3, tentukan integral garis dari komponen tangensial F sama dengan XI plus X kuadrat C dari min 1,0 ke min 1,0 pada bidang XY. A sepanjang sumbu X, B tentukan sepanjang setengah lingkaran Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, C tentukan sepanjang jalur poligonal putus-putus yang ditunjukkan pada gambar 4.2. Yang A, sepanjang sumbu X, Y sama dengan 0, maka DY sama dengan 0 kali DX, dan integral F kali dr sama dengan integral dari X dx ditambah X kuadrat dy. Lalu pada soal telah dijelaskan bahwa dari min 1 ke 1, maka kita cari integral dari min 1 ke 1 X dx, maka kita integralkan dulu ini menjadi 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1, maka menjadi setengah X kuadrat. Dan untuk X kuadrat dy, karena ini dy, maka hasilnya adalah 0. Dan kita masukkan 1 dan min 1, yaitu dengan memasukkan setengah sama dengan kita masukkan 1. 1 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat sama dengan setengah dikali 0. Hasilnya adalah 0. Yang B, sepanjang setengah lingkaran, parameter yang sesuai adalah koordinat polar θ. Karena jari-jari lingkaran adalah kesatuan untuk titik X, Y di jalur ini, X sama dengan cos θ, Y sama dengan sin θ, maka dx sama dengan min sin θ d θ, dy sama dengan cos θ d θ, dan θ berjalan dari pi bawah menuju 0. Ini merupakan gambarnya. Lalu kita mencari integral dari F kali dr sama dengan integral dari X dx plus X kuadrat dy. Nah, tadi pada slide sebelumnya yaitu pi theta itu menuju dari pi ke 0. Maka kita masukkan nilai ini, yaitu menjadi cos theta dikali min sin theta d theta tambah cos theta kali cos theta d theta. Maka kita kalikan menghasilkan min sin theta cos theta d theta ditambah cos theta kuadrat kali cos theta, maka cos pangkat 3 theta d theta. Karena sama-sama mempunyai d theta, maka dapat ditulis dengan integral dari pi ke 0 min sin theta cos theta plus cos pangkat 3 theta kali d theta. Maka kita integralkan dahulu. Ini menjadi min sin kuadrat theta per 2 min sin theta plus sin pangkat 3 per 3, yaitu dari pi ke 0 sama dengan 0. Selanjutnya, C sepanjang jalur berlabel 1 pada gambar 4.1, Y sama dengan X plus 1, sehingga dy sama dengan dx, dan integral dari X dx plus X kuadrat dy sama dengan integral dari min 1 ke 1 X dx plus X kuadrat dx. Maka kita integralkan terlebih dahulu menjadi setengah X kuadrat ditambah 1 per 3 X pangkat 3 dari min 1 ke 0.
Maka kita masukkan dulu 0, yaitu setengah kali 0, 0 tambah setengah kali X pangkat 3. X pangkat 3 dari 0, 0. Maka hasilnya adalah 0. Dikurangi. Kita masukkan min 1, yaitu min 1 kuadrat adalah 1, 1 kali setengah, 1 per 2, kali setengah. Min 1 kita masukkan X pangkat 3, hasilnya adalah min 1. Min 1 kali 1 per 3, hasilnya adalah min 1 per 3. Maka hasilnya adalah 0 dikurangi 1 per 6. Maka hasilnya adalah negatif 1 per 6. Ini ya. Hapus terlebih dahulu. Nah, lanjut. Sepanjang 2y sama dengan 1 sehingga dy sama dengan 0 kali dx. Dan integral dari x dx plus x kuadrat dy sama dengan dari 0 ke 1 x dx sama dengan setengah. Maka kita integralkan dulu ini menjadi setengah x kuadrat. Nah, karena batasnya adalah dari 0 ke 1, maka kita masukkan 1 terlebih dahulu. 1 kuadrat adalah 1. 1 kali setengah adalah setengah. Lalu kita masukkan yang 0. 0 kuadrat adalah 0. 0 kali setengah adalah setengah. 0, maaf, 0 maksud saya. Maka setengah kurangi 0 adalah setengah. Nah, untuk sepanjang jalur 3, x sama dengan 1, sehingga dx sama dengan 0 kali dy, dan integral dari x dx plus x kuadrat dy sama dengan integral dari 1 ke 0 dy. Maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, catatan, perhatikan bahwa kita menggunakan y sebagai ganti x sebagai parameter di sepanjang jalur 3. Maka nilai dari integralnya adalah, ini kita gabung semuanya, menjadi min 1 tambah min 1. Di sini ada W sama dengan integral CF dr, di mana W adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh gaya F dalam memindahkan partikel dari titik awal ke titik akhir dari kurva berorientasi C, di mana F adalah sebuah konstanta. Domain terhubung sederhana. Dikatakan domain jika wilayah yang terbuka dan terhubung. Jadi wilayah yang terbuka dan terhubung itu disebut dengan domain. Dan suatu wilayah dikatakan terbuka jika setiap titik pada daerah tersebut merupakan titik interior daerah tersebut. Nah, maka jika suatu daerah didefinisikan sebagai medan vektor, maka daerah tersebut adalah daerah terbuka. Nah, kita dapat mengatakan jika medan ditentukan pada titik P, itu juga akan ditentukan di beberapa lingkungan elemen ke P. Tentu saja jika P sangat dekat batas wilayah daerah, elemen mungkin sangat kecil. Nah, menurut definisi, wilayah terbuka tidak termasuk batasnya. Misal, himpunan semua titik dalam kubus adalah daerah terbuka dalam ruang. Tetapi, himpunan yang terdiri dari semua titik, baik di dalam atau di permukaan kubus, bukanlah daerah terbuka. Nah, jika kita mengatakan busur C terletak pada suatu daerah terbuka, maka menurut definisi, C tidak dapat berpotongan atau bahkan menyentuh batas daerah tersebut. Nah, domain dikatakan hanya terhubung jika setiap kurva tertutup yang terletak di domain dapat terus menyusut ke titik masuk domain tanpa bagian kurva yang melewati wilayah di luar domain. Nah, dengan demikian, cara lain susunan kata definisi adalah domain hanya terhubung jika mengingat kurva tertutup yang terletak di domain. Dapat ditemukan permukaan dalam domain yang memiliki kurva itu sebagai batasnya. Nah, domain yang terdiri dari semua titik di bagian dalam bola hanya terhubung. Sebagai contoh lain, misalkan kita diberi dua konsentris bola, kemudian himpunan titik di luar lingkup dalam, tetapi di dalam bola lain terdiri dari domain yang terhubung. Bidang vektor yang didefinisikan di daerah yang terhubung hanya memiliki properti sederhana. Secara umum, daripada yang memiliki domain, definisi yang tidak hanya terhubung. Domain yang tidak hanya terhubung mungkin sangat rumit. Pembaca mungkin ingin merenungkan wilayah ruang dengan di radiator uap kuno yang sangat jauh memang dari hanya terhubung. Nah, di sini bab ini kita akan memiliki kesempatan untuk merujuk pada domain berbentuk bintang. Domain disebut berbentuk bintang jika ada titik P dalam domain sedemikian rupa, sehingga jika Q adalah titik lain dari domain, maka seluruh segmen baris PQ terletak dalam domain.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.